Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku dimanapun kalian berada. Berjumpa dengan saya lagi, Anita Dewi Utami. Mahasiswaku yang berbahagia, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep aljabar bagian yang ketiga, yaitu fungsi. Jangan lupa, tujuan utama saya ingin mempersiapkan kalian menjadi guru pembina Olimpiade Nasional Matematika. Untuk itu saya mohon disimak dengan betul materi kali ini. Mahasiswaku dimanapun kalian berada, pada konsep fungsi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi komposisi, fungsi inverse, serta hubungan dari fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi linier. Tentu kalian ingat bahwa fungsi linier adalah fungsi yang memiliki satu variabel, atau kita biasanya menuliskan dengan Y sama dengan Fx. Kemudian salah satu contoh dari fungsi linier adalah Fx sama dengan 2x min 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Seperti yang sudah kalian ketahui, persamaan umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. Sebagai contoh, kalian bisa lihat dalam slide fx sama dengan x kuadrat. Dari persamaan fungsi tersebut, kita tahu bahwa nilai a-nya adalah sama dengan 1, sedangkan nilai b dan c-nya adalah 0. Selain hal tersebut, kita perlu juga mengetahui nilai x yang menyebabkan y maksimum, yaitu x sama dengan min b per 2a. Sedangkan untuk nilai y maksimum kita bisa mencarinya dengan min d per 2a. Ingat, d di sini adalah diskriminan, yaitu b kuadrat min 4ac. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan gabungan lebih dari satu fungsi. Atau secara umum kita definisikan fungsi komposisi adalah pemetaan terhadap fungsi fx yang dilanjutkan oleh fungsi gx sehingga kita bisa menulisnya sebagai gx bundaran fx. Oke, saya beri contoh, misalkan diketahui fx sama dengan x plus 7 dan f bundaran gx sama dengan 5x plus 3. Tentukan gx. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita lihat yang diketahui terlebih dahulu, yaitu fgx sama dengan gx plus 7, sehingga 5x plus 3 sama dengan gx plus 7. Untuk itu kita dapatkan gx-nya adalah 5x min 4. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Untuk simbolnya pasti kalian ingat. Fungsi inverse itu adalah f pangkat min 1x atau y pangkat min 1. Itu dinamakan f inverse atau y inverse. Misalkan saya berikan contoh, tentukan inverse dari fungsi y sama dengan fx sama dengan 3x min 8. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut kita tulis dulu, kalian ingat apa yang diketahui, yaitu y sama dengan fx sama dengan 3x min 8. Kemudian ditanyakan f inverse x sehingga kita tahu bahwa y sama dengan 3x min 8. Ingat, inverse itu adalah membuat menjadi x sama dengan, kita ubah y sama dengan 3x min 8 menjadi x sama dengan berapa? X sama dengan y plus 8 per 3. Sehingga f inverse x-nya adalah x plus 8 dibagi dengan 3. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dari fungsi komposisi dengan fungsi inverse. Misalkan f inverse x dan g inverse x merupakan fungsi inverse dari fx dan gx. Maka f bundaran g inverse x itu akan sama dengan g inverse x bundaran f inverse x.
atau sama dengan juga F inverse bundaran G inverse dari X. Misalkan saya berikan soal seperti ini, jika Fx sama dengan 5x plus 3 dan Gx adalah x plus 2, maka tentukan F bundaran G inverse X. Maka kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui. Fx sama dengan 5x plus 3 dan Gx sama dengan x plus 2. Setelah itu apa yang ditanyakan? F bundaran G inverse X. Sehingga kalian bisa mengetahui F bundaran Gx-nya berapa? 5 kali X plus 2 plus 3. Atau bisa kalian tulis 5X plus 13. Ingat, untuk mencari F bundaran G inverse X, kalian harus mengubah menjadi X sama dengan. Jadi kalian ubah dulu menjadi Y sama dengan 5X plus 13. Kemudian kalian ubah menjadi X sama dengan Y min 13 dibagi 5. Sehingga F bundaran G inverse X adalah X min 13 dibagi dengan 5. Oke mahasiswaku yang berbahagia, saya ulangi trik dan tips dalam pengerjaan soal olimpiade untuk konsep aljabar bagian fungsi dengan waktu yang efisien dan akurat. Pertama, pahami konsep mana yang akan kalian gunakan. Kemudian yang kedua, eksekusi ke dalam soal. Yang ketiga, cermat dan teliti dalam pengerjaan soal. Dan yang terakhir, evaluasi hasil kinerja. Oke mahasiswaku dimanapun kalian berada, ingat Bu Anita, ingatlah sukses olimpiade dengan metode A, B, C. A, akurat dalam pemilihan konsep awal. B, benar dalam langkah pengerjaan. Dan C, cermat dalam penyelesaian hasil akhir dan evaluasi kinerja. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih karena sudah memperhatikan video kali ini. Sukses selalu, salam literasi. Jangan lupa, sukses olimpiade, ingat A, B, C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.